kewajiban terhadap pemanfaatan tumbuhan. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Beberapa benda begitu dekat dan lekat dengan keseharian kita. Kertas telah menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Meski kerap kita jumpai dan pergunakan, tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada areal yang disebut hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali. Hingga seterusnya siklus ini berlangsung. Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau yang disebut wood chips. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi, dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Ini adalah film tentang hutan tanaman industri yang juga dikenal sebagai HTI. HTI adalah perkebunan sejenis pohon, seringkali jenis akasia atau eukaliptus, dan ditanam pada skala besar untuk kebutuhan industri. Hingga saat ini, sudah diberikan izin untuk HTI seluas 10 juta hektar di Indonesia. Menteri Kehutanan bahkan merencanakan untuk memberikan izin HTI hingga 10 juta hektar lagi sampai tahun 2030. Saat ini di Indonesia sudah ada puluhan pabrik pulp dan pabrik kertas skala kecil dan 6 pabrik bubur kertas kraft atau pulp skala besar. Namun demikian, ada rencana untuk memperbesar kapasitas pabrik besar yang sudah ada dan membangun lagi pabrik-pabrik raksasa. Pabrik bubur kertas kraft butuh investasi besar. Setelah terbangun, mereka juga butuh pasokan kayu terus-menerus dalam jumlah yang sangat besar. Saat perkebunan belum dikembangkan, perusahaan awalnya menebang kayu dari hutan alam. Jadi dia dapat bahan baku murah dengan menebang hutan alam, dan hasil hutan alam inilah yang diolah dia lagi menjadi modal awal untuk menanami kawasan itu dengan tumbuhan-tumbuhan akasia yang untuk memenuhi bahan baku mereka. Dalam 20 tahun terakhir, sudah jutaan hektar hutan alam yang ditebang untuk memasok kayu ke pabrik bubur kertas. Penggundulan hutan juga terjadi di lahan gambut, menyebabkan naiknya emisi karbon dioksida global secara signifikan yang berpengaruh pada perubahan iklim. Sekitar 200 tahun lalu, industri kertas berbasis serat kayu dimulai di Eropa dan Amerika Serikat. Sejak itu, industri bubur kertas dan kertas tumbuh dengan cepat dan akan terus berkembang. Saat ini, industri tersebut kebanyakan meluas di Asia, di mana tersedia tanah dan tenaga kerja yang lebih murah. Buku, majalah, rekening, tagihan, tiket, tisu, tas kertas,
koran, kotak, karton, katalog, kemasan, poster, brosur, foto, laporan, nota, surat, dan kertas uang. Kebanyakan produk-produk tersebut hanya sekali pakai dan dibuang. Manfaat lain dari kayu yang dipanen dari wilayah konsesi HTI adalah sebagai bahan mentah untuk tenaga listrik. Kayu dijadikan serpihan dan dibakar untuk digunakan sebagai sumber listrik bagi industri, bisnis, dan perumahan. Film ini ditujukan untuk ribuan masyarakat adat dan masyarakat lokal di seluruh Indonesia yang lahannya berdekatan atau berada di dalam wilayah konsesi HTI atau di wilayah di mana izin baru HTI direncanakan. Kita dilahirkan, dibesarkan, dapat makan, dapat jaminan, segala macam. Itu dari hutan yang itu. Jadi kita makan, minum hampir setiap hari, setiap saat. Di tanah, di atas tanah, di hutan yang ini. Hidup dulu itu masih hidup senang. Karena alam itu masih limpah alam kita. Jadi hidupnya itu tidak susah. Karena hutan masih antero. Tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan. Dulu. Yang dahulunya masyarakat Muara Bungkal ini cukup nyaman. Dari hasil hutannya mereka bisa mencari damar, rotan, buah-buahan. Dulu sebelum hutan itu dialihkan jadi PT itu kami enak sekali di situ. Padi dapat untuk dimakan, bahkan 1 tahun hasilnya tuh tidak habis dimakan. Jadi hasil hutan itu dapat kami jadikan bakul urutannya atau buah-buahan yang dapat apa dijuali, dapat untuk jajan anak sekolah. Kami enak di sini. Film ini berdasarkan suara-suara masyarakat dari 8 komunitas di Papua, Sumatera Utara, Riau, dan Jambi yang telah kehilangan sebagian atau semua tanah leluhur mereka untuk dijadikan HTI. Kita akan mendengar dampak yang sudah mereka alami terkait ekonomi kampung, air, budaya, bahan pangan, serta hak-hak atas tanah mereka. Ketika pabrik atau perkebunan HTI masuk ke suatu wilayah, kehidupan dan ekonomi lokal dari banyak komunitas berubah drastis. Beberapa komunitas mengalami penurunan hasil panen di sekitar wilayah perkebunan HTI. Di Senyerang, Jambi, sebelumnya masyarakat menggantungkan hidup kepada pertanian kelapa hibrida. Namun ketika HTI ditanam di dekat pokok rumpun pohon kelapa, masyarakat protes karena berbagai hama baru merusak tanaman mereka. Setelah adanya HTI, apalagi setelah ada pemanenan akasia, itu hama kumbang menyerang kebun masyarakat. Sehingga kelapa-kelapa hibrida dari masyarakat, radius sampai 200-300 meter, itu tidak bisa tumbuh lagi dengan kelapa hibrida karena serangan hama kumbang terlalu banyak. Penghasilan petani sekarang ini menurun, banyak. Dulu kelapa, sekarang kelapa dimakan kumbang. Anak-anak putus sekolah karena biaya orang tua itu tidak ada kan. Perekonomian di Pandumaan Sipituhuta, Sumatera Utara tergantung kepada pendapatan dari getah pohon kemenyan yang mereka sadap dan jual dari generasi ke generasi. Kalau per minggunya bisa dapat kami dari situ 500.000 per keluarga dulu. Jadi uangnya itu sudah bisa kami pergunakan untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan anak-anak dan menyekolahkan mereka. Kalau sekarang paling 200.000. Sesudah masuk itu perusahaan di dalam kebun kemenyan itu jadi merusak bumi, merusak alam, sehingga getahnya itu sudah berkurang. Ketika tanah mereka dikonversi menjadi HTI, masyarakat harus membayar sumber daya yang sebelumnya ditanam atau diperoleh dengan gratis. Mata pencarian masyarakat Senyerang, pertama mencari kayu bakar, rotan, dan
nelayan, yaitu cari-cari ikan di dalam rimba ataupun dalam hutan tersebut. Namun sekarang tidak dijumpai lagi ikan-ikan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, kayu-kayu yang bisa dibuat kayu bakar, dan rotan-rotan yang bisa dibikin untuk kegiatan masyarakat di pasar. Ketahanan pangan, air bersih, dan budaya yang kuat sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Kehidupan masyarakat sehari-hari terpengaruh ketika perkebunan atau pabrik HTI dikembangkan di dalam atau di dekat wilayah mereka. Konversi hutan dan kebun menjadi HTI seringkali berdampak pada ketahanan pangan masyarakat. Saat ini pohon-pohon pohon buah-buahan yang kemarin, yang seperti rambutan, durian, manggis, duku, itu sudah tidak ada lagi. Karena sudah digusur dengan adanya perusahaan-perusahaan yang telah masuk di desa Marobungkal. Habis itu bungkus dia, bikin api, asar dia. Binatangnya itu sekarang binatangnya agak kurang. Terusan data binatangnya sudah kurang. Dulu ya itu binatang itu banyak. Tadi saya jalan tidak ada, pulang kosong. Masyarakat sangat bergantung dengan persediaan air bersih untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka dan untuk makanan serta penghidupan mereka. Air juga bagian penting bagi kesuksesan beroperasinya industri HTI. Ketika perkebunan dikembangkan, dibuatlah selokan-selokan yang besar untuk mengeringkan lahan, utamanya lahan gambut. Selokan-selokan tersebut digunakan juga untuk saluran transportasi kayu yang dipanen. Berbagai bahan kimia beracun seperti herbisida dan pestisida digunakan di pabrik dan lahan perkebunan. Masyarakat protes karena cairan limbah dari lahan perkebunan dan pabrik mencemari air mereka. Kalau nampak sosial daripada perusahaan yang ada di desa Marobungkal ini, yang mungkin pertama itu pencemaran daripada sungai Mandau yang kemarin itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat buat air minum, mandi gitu kan, maupun nyuci pakaian dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini ya, karena adanya perusahaan yang ada, kemudian limbah-limbah yang ada turun di sungai itu sekarang membuat daripada masyarakat itu tidak bisa mengkonsumsi air sungai itu sendiri. Kalau limbah cair itu ya kadang-kadang tidak tentu. Kadang-kadang setengah bulan sekali, kadang-kadang sampai sebulan, kadang-kadang kalau mau hujan, mendung, tuh nurun tuh ada bau limbah. Kalau digunakan untuk nyuci bisa, kalau untuk minum tidak bisa. Air kan tidak bisa untuk minum. Kami air dari langit itulah. Tidak bisa. Sebelum perusahaan itu kan berdiri di sini kan, dulu air bersih yang kami minum itu kan air kampar. Tak pernah kami beli sama sekali. 8.000 satu jerigen kami beli sekarang. 3 jerigen 1 minggu. Orang tuanya susah kan gitu, mana lah cari air. Terpaksa anak itu pergi ke Jambar itu minum air susu ke kampar itu sekarang. Upung mulai jadi nabulon na menjadi nasararong sitop panasanarong naroro kami nungait sison ima na pinutkan yak namin na pagdulu tubui takasubato kami horo pangidanya. Budaya yang hidup, hubungan spiritual yang kuat, dan kearifan lokal sering tergantung pada hutan yang masih utuh. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kalian menyimak tayangan yang terdapat dalam video tadi, tugas kalian yang pertama adalah coba kalian analisis masalah apa yang terjadi dalam video tersebut dan bagaimana solusi kalian sebagai warga negara. Tugas yang kedua adalah tuliskan hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara terhadap pemanfaatan tumbuhan. Silakan kerjakan di rumah dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.